Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Kabamafar, kembali lagi di podcast Pendidikan Karakter dan Pengembangan Dakwah Kampus Islam, yang di mana kita akan bersama-sama mengeksplorasi dan mendalami keindahan serta makna dalam ajaran Islam. Saya, Andi Rahimatul Amanah, selaku host pada hari ini, akan membahas salah satu momen penting dalam Islam yang bertemakan menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah dengan optimisme dan semangat berhijrah. Nah, teman-teman, Kabar Buffer tahu nggak sih kalau tahun baru Islam itu bukan cuma sekedar pergantian tahun dalam kalender Hijriah, namun juga waktu untuk merefleksi dan pengembangan diri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menggali apa sih makna, sejarah, dan apa-apa saja yang melingkupi tahun baru Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Wakil Dekan 4, Ayah Bambang Sampurno SPDI MA. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ayah? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah ya, sejarah tahun baru Islam itu kayak gimana sih? Siapa perintis dan bagaimana? Siapa yang menetapkannya? Ya. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, ini adalah satu kesempatan yang baik untuk kita mendiskursus kembali potret sejarah tentang penetapan awal tahun baru Islam itu ya. Karena tahun baru Islam ini adalah salah satu dari peringatan hari besar Islam bagi kita semua umat Islam untuk bagaimana bisa menapaktilasi sebuah sirah atau sebuah perjalanan sejarah dari masa ke masa, utamanya juga yang dirintis oleh baginda Rasulullah SAW beserta dengan sahabat-sahabatnya. Kalau berbicara tentang sejarah tahun baru Islam, tentu kita diarahkan untuk bagaimana membaca sejarah itu secara komprehensif, secara menyeluruh, tidak parsial, karena memang tidak bisa dipungkiri juga bahwa ternyata memang dalam literatur Islam beberapa pandangan-pandangan dan juga referensi yang kita pasti dapatkan dalam literatur Islam itu berbeda pendapat terkait dengan awal penetapan tahun baru Islam itu. Jadi pendapat yang paling masyhur dari beberapa jumhur ulama kita mengatakan bahwa penetapan awal tahun baru Islam itu terjadi pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat di masa Rasulullah di masa itu menetapkan awal tahun baru Islam itu berdasarkan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah ke kota Madinah ya. Dan para ulama-ulama di masa itu menyatakan bahwa ternyata dalam Al-Quran sudah ada isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa pada Quran ya surah At-Taubah ayat 108 disebutkan di situ, la masjidun ussisa 'ala taqwa bin awwali yaum. Jadi sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Awwalu yaum di situ bagi sebagian ulama-ulama menyatakan bahwa ini adalah hari-hari di mana Rasulullah SAW udah beribadah dengan tenang beserta dengan sahabat-sahabatnya, tidak mendapatkan lagi rongrongan, nggak dapat lagi intervensi, nggak dipersekusi lagi ya oleh umat jahiliyah di masa itu, orang-orang kafir Quraisy di masa itu. Betul-betul Rasulullah masa itu awwalu yaum, hari pertama di kota Yasrib yang akhirnya nanti belakangan menjadi kota Madinah ya, itu merasakan betapa nikmat dan indah dan tenangnya beribadah. Itu juga yang dirasakan oleh para sahabat-sahabatnya. Nah, maka dari situlah lalu kemudian Sayyidina Umar di masa kepemimpinannya beserta dengan sahabat-sahabatnya memberikan
starting pointnya di situ untuk bagaimana supaya menetapkan awal mula hijriyah itu, tahun baru Islam itu dimulai pada saat hari pertama itu tadi, awal yaum, atau hari-hari pertama di masa hijrahnya Rasulullah SAW pada saat Rasul datang dari kota Makkah ke kota Yathrib yang akhirnya berubah menjadi kota Madinah. Meskipun memang kita tahu juga bahwa yang saya katakan di awal tadi, bahwa dalam literatur Islam itu memang ada beberapa pandangan-pandangan di mana para ulama-ulama terdahulu itu dalam menentukan tahun baru Islam itu berbeda. Ada yang menetapkannya, mengistimbatkannya itu dari waktu kelahirannya Rasulullah, waktu muludannya Rasulullah ya tanggal 12 Rabiul Awal ya. Kemudian yang kedua ada juga yang menetapkannya itu waktu penetapannya itu pada saat Rasulullah diangkat di baiat menjadi nabi. Ya, menjadi nabi pada usia ke-40 tahunnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga ada yang mengistinbatkan tahun baru Islam itu diambil dari waktu wafatnya Rasulullah. Ya, waktu wafatnya Rasulullah SAW pun juga pada tanggal 12 Rabiul Awal itu. Nah, yang paling saya katakan tadi, yang paling disepakati oleh para sahabat-sahabat di masa itu adalah mengistimbatkan atau menarik kesimpulan bahwa waktu hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah itulah yang paling bagus. Kenapa? Karena di masa itu adalah masa di mana umat Islam keluar dari boleh dikatakan cengkraman kaum kafir Quraisy di masa itu ya, sehingga betul-betul merasakan kemerdekaan dalam segala hal, baik itu dalam ibadah maupun dalam hal keamanan dan sosial kehidupan lainnya kan gitu. Sehingga disinilah boleh dikatakan awal mula penetapan tahun baru Islam di masa Sayyidina Umar bin Khattab atau pada saat Khalifah kedua memimpin. Saya rasa itu. Tadi Ayah sempat singgung tentang hijrah. Kalau boleh tahu, apa sih makna hijrah dan pelajaran penting dari hijrahnya Rasulullah itu bagaimana sih? Iya, jadi begini, kalau kita melihat secara harfiah makna literatur bahasa Arab, hijrah itu kan sebenarnya berpindah ya, berpindah dari satu kondisi ya, satu kondisi tertentu kepada kondisi tertentu lainnya ya. Perlu memang juga kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu sebelum berhijrah, mendapatkan perintah hijrah dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di kota Makkah itu begitu luar biasa sengitnya ya dalam menegakkan kalimatul haq di Makkah waktu itu, sehingga rongrongan demi rongrongan, bahkan tindakan yang sudah tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya itu sudah sangat luar biasa sengitnya, sehingga dari sinilah lalu kemudian turun perintah hijrah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah sebagai cara mungkin ya, skenario dari Allah untuk bagaimana supaya Rasulullah itu bisa bahasa kita merefresh kekuatan-kekuatan yang mungkin masih tersisa di masa itu untuk kembali merancang bangun strategi dan taktik gerakan dakwah Islam di masa itu kan. Sehingga kalau kita bawa dalam konteks kita hari ini sebenarnya hijrah itu kalau kita tinjau dalam tinjauan maqasidus syariah ya. Maqasidus syariah itu adalah ketentuan-ketentuan pokok ya dalam syariat kita. Tentu kita bisa mengartikulasikan makna hijrah dalam perspektif maqasidus syariah itu sebagai perpindahan dari satu tempat menuju tempat yang lain dalam rangka melindungi diri kita dan lingkungan kita dari mara bahaya yang kira-kira bisa mengancam kehidupan kita gitu. Jadi kalau kita maknainya seperti itu, maka
sebenarnya kita dituntut untuk bagaimana kita berhijrah setiap saat ya, setiap waktu. Jangan menunggu pada saat momentum tahun baru Islam saja bahwa kita langsung melaksanakan hijrah. Tapi hijrah itu ya secara harfiah tadi bagaimana memperbaiki kondisi kehidupan kita dari kondisi yang mungkin bisa jadi jauh dari nilai-nilai syariat umpamanya atau dari nilai agama kita kepada pemenuhan atau implementasi nilai-nilai agama secara utuh gitu. Nah, ini jadi kalau hijrah itu diartikulasikan nanti menjelang pergantian tahun, saya rasa itu sangat keliru. Ya, jadi hijrah itu harus dimaknai bahwa kita tidak boleh jauh dari tuntunan syariat gitu ya. Jadi hijrah itu adalah upaya untuk bagaimana menghindar dan hijrah dalam rangka mencapai sesuatu hal. Jadi ada tujuan yang diinginkan. Jadi ada juga yang ingin dihindari. Apa yang dihindari? Ya sesuatu yang kira-kira berbahaya bagi kita. Apa yang berbahaya itu? Nah, kalau dalam maqasidus syariah itu kan, apalagi dalam tinjauan literatur klasik disebutkan bahwa ada setidaknya 5 ya, ada sekitarnya 5 yang harus dipelihara. Pertama adalah hifzuddin, memelihara agama. Jadi kita harus memelihara agama kita. Dan hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Makkah ke kota Madinah atau ke kota Yasrib sebelumnya itu adalah untuk bagaimana memelihara agama, memelihara kalimatul haq agar supaya bisa betul-betul bisa terjawantah nyata dalam masyarakat Arab di masa itu. Kemudian yang kedua adalah yang tidak kalah penting adalah hifzun nafs, memelihara jiwa. Nah, hifzun nafs ini tentu udah dipikirkan betul-betul oleh Rasulullah bahwa satu jiwa sahabatnya itu begitu berarti ya, sehingga beliau ingin menyelamatkan sahabat-sahabatnya, umatnya di masa itu dari ancaman pembunuhan yang memang dilakukan oleh kelompok Quraisy di masa itu yang dialamatkan kepada umat Islam, sehingga Rasulullah SAW berpikir nampaknya memang kita harus hijrah gitu. Ya, kemudian yang ketiga adalah ada yang namanya hifzul aql. Jadi memelihara akal ini juga penting bagi kita untuk bagaimana supaya kita terus mampu berpikir ya, memanfaatkan potensi Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk akal ini untuk dalam rangka pengembangan agama kita tentunya gitu. Kemudian ada juga memelihara keturunan juga. Ya, saya rasa kalau kita memelihara jiwa pun juga pasti akan ikut itu memelihara keturunan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada yang namanya hifzul mal, memelihara harta. Jadi ketika Rasulullah SAW itu berhijrah dari kota Makkah ke kota Yasrib, itu memang ada beberapa sahabat-sahabat yang malah masih sempat untuk menyelamatkan hartanya, tapi ada juga sebagian besar yang tidak sempat menyelamatkan hartanya karena saking buru-burunya sahabat-sahabat di masa itu untuk berhijrah, ya, bermigrasi dari kota Makkah ke kota Yasrib di masa itu. Dan ada satu tambahan penting, ya, ada yang namanya hifzul bi'ah gitu. Ada namanya memelihara lingkungan hidup. Ini juga penting bagi kita. Ini mungkin tambahan saja ya ini juga referensi dari beberapa ulama-ulama bahwa memelihara lingkungan hidup kita dalam konteks kita hari ini itu penting. Ya, maka ini mungkin segaris dengan semboyan atau jargon dari pemerintah kita, dari pemimpin-pemimpin kita, seperti kita di Kota Makassar ini ada yang namanya memelihara lingkungan, lihat sampah ambil dan sebagainya. Itu kan bagian daripada hifzul bi'ah. Jadi memelihara lingkungan hidup kita agar supaya kita terjaga dari yang namanya penyakit ya, apalagi sekarang mungkin musim-musim hujan dan sebagainya. Itu kan kalau kita tidak memelihara sanitasi kita tidak istilahnya menjaga kebersihan lingkungan kita, ya kira-kira kan pasti akan
narasi Allah dalam kalamnya yang agung, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, akan terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat kesalahan treatment manusia, itu pasti akan terjadi. Maka hifzul bi'ah itu, memelihara lingkungan hidup itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan dalam konteks hijrah gitu. Sehingga dari sinilah lalu kemudian ternyata makna hijrah kalau dengan pendekatan maqasidus syariah itu akan menghantarkan kita bagaimana memaknai hijrah itu tidak secara parsial, tapi betul-betul secara komprehensif, di mana hijrah hari ini kalau kita maknai secara literal saja, itu kita akan terjebak pada kondisi di mana hijrah itu dimaknai secara artifisial semata. Ya, seperti umpamanya saya yang tadinya kurang islami pakaiannya, maka saya akan islami, lebih tertutup auratnya. Ataukah mungkin yang tadinya pakai celana bolong-bolong, ya hijrah menjadi celana yang baik, berpakaian yang baik, ya seperti itu. Itu juga hijrah, tapi kalau tidak bisa diartikulasikan bahwa itu adalah hijrah, makna sesungguhnya hijrah. Karena hijrah yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mampu untuk bagaimana menghijrahkan secara komprehensif, baik itu hijrah fikrah, ada yang namanya hijrah makani, ada namanya hijrah mali, ya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ketika kita membawa dalam konteks pendekatan maqasidus syariah, itu ada enam tadi yang saya katakan, bahwa hijrah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta, memelihara lingkungan hidup kita, itu bagian daripada hijrah. Sehingga saya rasa kita sebagai bagian daripada umat Islam yang harusnya bertanggung jawab untuk bagaimana bisa mampu kita mengeksplorasi semangat hijrah ini, sehingga betul-betul bisa dimaknai secara komprehensif oleh banyak orang gitu, bukan secara parsial, bahwa mana hijrah itu sifatnya artifisial saja, yang nampak zahirnya saja tapi batinnya tidak, kan seperti itu saya rasa. Wah ya, tapi kalau dalam sivitas akademik itu hijrahnya bagaimana? Iya, kalau kita bawa dalam konteks kita sebagai sivitas akademika, baik itu sebagai pimpinan, baik itu sebagai dosen, baik itu sebagai karyawan, mahasiswa, ya tentu kita membawa itu dalam semangat di mana hijrah itu dimaknai sebagai semangat perubahan, ya. Jadi semangat perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Hari ini umpamanya kita program studi sarjana farmasi, ya, dengan akreditasi baik sekali, dengan semangat hijrah, ya, ingin perubahan yang lebih baik, maka kita berupaya keras seluruh sivitas akademika, baik itu unsur pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa, untuk bagaimana melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, untuk bagaimana mendongkrak akreditasi kita yang tadinya baik sekali menjadi unggul, ya. Kalau untuk kita di Fakultas Farmasi ini kan ada dua prodi. Ada prodi PSSF, ya, sarjana farmasi itu S1, dan juga ada prodi prodi apoteker. Ini yang sudah akreditasinya sudah unggul. Nah, ke depan kita harus mempertahankan keunggulan ini untuk kalau bisa ditingkatkan lebih baik lagi ke depannya. Jadi hijrah yang seperti itu. Kemudian makna lain, bukan cuma simbolik saja seperti akreditasi, tapi dalam konteks kami sebagai pemimpin, umpamanya kita pimpinan di kampus ataukah di fakultas, level fakultas, UPPS, ya, unit, itu seyogyanya kita mampu melakukan kita mampu melakukan pencerdasan yang menyeluruh kepada sivitas akademika. Maksudnya gini, sebagai pimpinan kan kita harus menjadi uswah wa qudwah, menjadi contoh, menjadi teladan yang baik itu dalam hal pikiran-pikiran positif, baik itu dalam hal pekerjaan, ya, di mana ketika diberikan amanah kita harus jalankan dengan baik, dengan profesional. Kemudian
dalam hal juga perbuatan sehari-hari pun juga seorang pimpinan harus mampu menghijrahkan dirinya untuk lebih baik, menampilkan perilaku-perilaku yang baik, termasuk mungkin dalam hal tutur kata. Tutur kata sebagai pimpinan yang tadinya mungkin suka marah-marah, ya kita hijrahkan itu. Kita hijrahkan yang tadinya suka marah-marah, hijrahlah. Ya, pimpinan-pimpinan yang suka marah, hijrahlah menjadi yang lebih lembut, lebih dengan perkataan-perkataan yang baik. Bukankah memang Allah udah banyak menyatakan itu, ada 9 kata kaulan itu, term kaulan dalam Al-Quran, diantaranya adalah kaulan layyinan, ada kaulan karima, ada kaulan baligha, ya itu semua bermakna sebenarnya untuk bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan baik, ya, dengan pendekatan gaya komunikasi Al-Quran, bahwa komunikasi yang baik itu adalah tentu dengan memberikan narasi-narasi yang baik, dengan tuntunan-tuntunan yang baik, dengan kalimat-kalimat atau kosakata yang baik, bukan dengan caci maki, bukan dengan narasi-narasi yang jahat. Itu yang mau dihijrahkan. Kemudian dalam konteks kita sebagai seorang dosen yang tadinya dosennya malas-malas, dosennya mungkin suka di mata mahasiswanya itu digelari dosen killer, ya hijrahkan dirimu dosen. Wahai para dosen yang suka marah-marah, hijrahkan dirimu. Wahai para dosen yang yang punya predikat dosen killer, hijrahkan dirimu menjadi dosen yang lebih bermartabat, dosen yang lebih adem, ya, dosen yang lebih boleh dikatakan friendly, ya, lebih akrab dengan mahasiswanya gitu, ya. Jangan membuat gap yang begitu jauh jaraknya sehingga mahasiswa ogah untuk datang sama kita untuk berkonsultasi, untuk berkomunikasi atau berdiskusi. Dalam konteks sebagai seorang karyawan, hijrahkan dirimu wahai para karyawan-karyawan yang mungkin istilah saya itu al-malas wal kutu, ya, malas dan kutu, datang tepat waktu pada saat waktu jam kerja, ya kan, pulang lebih cepat dari waktu ketentuan jam kerja. Kemudian pada saat orang jam kerja dia kedapatan tidur atau kedapatan ngopi, ya, kurang pelayanan. Hijrahkan dirimu untuk lebih meningkatkan etos kerja, untuk lebih meningkatkan girah atau semangat untuk melayani, ya, karena memang kita ini semua adalah khadim, ya, sebagai pelayan gitu, pelayan. Pimpinan sebagai pelayan, dosen juga sebagai pelayan, apalagi sebagai karyawan juga pelayan, sehingga kita melayani. Kalau di kampus kita ini kan kita memang semuanya sudah dibekali untuk bagaimana memiliki kemampuan untuk melayani. Ya, utamanya dalam konteks sebagai karyawan, ya, melayani itu dengan tentu yang islami, ya, senyum salam sapa, ya, dan sebagainya. Saya rasa itu. Kemudian dalam konteks sebagai mahasiswa, ya ini juga mahasiswa, ya, hijrahkan dirimu mahasiswa yang malas, ya, menjadi mahasiswa yang rajin. Hijrahkan dirimu yang tadinya malas berorganisasi, ya ayo berorganisasi, ya, banyak organisasi di farmasi ini, banyak organisasi, ada BEM, ada BLM, ada organisasi ekstra, ya, organda dan sebagainya. Silakan organisasi untuk apa? Untuk menempa diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, memiliki kecakapan, pengetahuan, wawasan, sehingga itu nanti bermanfaat buat kita untuk bekal kita dalam kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Seperti itulah yang diinginkan makna hijrah dalam konteks kita sebagai bagian dari sivitas akademika Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia. Kira-kira seperti itu, Nanda. Nah, kembali ke seputar Tahun Baru Islam, Ayah, kalau dalam tahun Islam itu ada berapa sih jumlah bulan yang dimuliakan sama Allah? Oh ya, jumlah bulan dalam satu tahun itu kan sebenarnya dalam kadar penciptaan Allah, ya, yang dilakukan Allah pada Quran surah At-Taubah itu kan ada 12 bulan. Dan dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharap, arba'atul hurum. Maka ulama-ulama sering menyebutnya sebagai ashhurul hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan haram gitu?
Maka Imam Ibnu Katsir itu dalam kitab tafsirnya Al-Qur'anul Azim menyebutkan sebenarnya makna haram di situ bukan segala hal kalau kita kan secara harfiah makna haram itu adalah sesuatu yang terlarang gitu ya, dikonotasikan seperti itu. Tapi sebenarnya lebih jauh Imam Ibnu Katsir itu menyebut makna haram itu sebagai bulan yang bermakna mulia gitu. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan arba'atun hurum itu ada 3 bulan yang berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah. 3 bulan yang berturut-turut itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan 1 bulan yang terpisah itu adalah bulan Rajab gitu ya. Sekarang kita sudah berada di penghujung Zulhijjah dan sebentar lagi kita akan masuk ke Muharram. Muharram itu juga bagian daripada bulan-bulan haram. Ya, tapi jadi bulan-bulan haram itu kalau dalam siklus tahunan itu sebenarnya dimulai dari dari Muharram gitu, di Muharram. Tapi karena kita mulainya kemarin dari Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Tapi sebenarnya kalau dalam penanggalan Masehi, penanggalan Hijriyah itu tahun Hijriyah itu bulan yang pertama adalah bulan Muharram. Jadi itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulunya bulan Muharram itu sebelum ditetapkan oleh Sayyidina Umar untuk sebagai awal tahun dalam kalender Hijriyah atau kalender Islam, itu bulan Muharram disebut sebagai bulan Safar awal. Ya, kenapa dikatakan Safar awal? Karena memang posisinya yang terletak sebelum bulan Safar. Jadi sebelum bulan Safar. Jadi kan kalau sekarang bulan-bulan Hijriah itu kan pertama bulan Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi itu 1 tahun gitu. Ya, jadi itu. Nah, setelah ditetapkanlah bulan Muharram itu sebagai bulan awal Safar itu sebagai awal tahun dalam kalender Hijriyah, maka berubah menjadi nama Muharram. Nah, nama Muharram itu tentu secara bahasa dapat diartikan sebagai bulan yang diharamkan, yaitu bulan yang di dalamnya orang-orang Arab di masa itu diharamkan atau dilarang melakukan pertikaian, melakukan peperangan. Karena memang di masa lalu itu kebiasaan bertikai, kebiasaan berperang antar satu suku dengan suku lainnya, kabilah dengan kabilah lainnya itu sudah menjadi sebuah pemandangan biasa. Gemerincing pedang itu sudah hal biasa setiap hari kita dengar gitu. Makanya setiap datangnya bulan-bulan haram, dimulai dari bulan Muharram ini, itu disebutkan oleh ulama-ulama qu'udi anil qital. Jadi ada yang namanya proses gencatan senjata. Jadi gencatan senjata itu dilakukan untuk apa? Untuk sekedar memuliakan bulan-bulan haram itu. Maka tidak boleh ada yang melanggar. Tidak boleh ada peperangan di situ, pertikaian ya dan sebagainya. Maka di bulan-bulan haram seperti itu ya, itu betul-betul daerah di Makkah di waktu itu atau Arab Peninsula di masa itu memang udah sangat sepi. Kenapa? Karena masyarakatnya menghindari pertikaian. Untuk menghindari pertikaian mereka keluar daerah gitu, ke negeri Syam, melakukan perniagaan, ya, bermuamalah dan sebagainya gitu. Meninggalkan sana istri dan sebagainya, kampungnya. Untuk apa? Untuk sekedar pertama menghindarkan diri untuk tidak bertikai. Yang kedua, mereka melakukan perjalanan ya di bulan Safar itu untuk supaya mereka melanjutkan hidup ya dengan berniaga. Ya, makanya itulah ya sehingga dikatakan bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dilarang untuk bersengketa. Nah, kalau umat terdahulu, ini maknanya ya, ibrah yang bisa kita ambil dari datangnya bulan-bulan haram ini setiap tahun kepada kita, termasuk yang akan datang ini Muharram, sebenarnya adalah mengajarkan kepada kita bahwa kalau umat terdahulu saja yang mendapatkan labeling atau cap sebagai umat yang
umat yang jahiliyah, umat yang serakah, umat yang tidak berperi kemanusiaan, itu ternyata masih mampu untuk menghormati bulan-bulan haram dengan menghentikan pertikaian di antara mereka. Tentu kita ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kita umat Islam, bahwa kita lah sebenarnya yang punya gawean, yang punya yang paling pantas untuk menghormati bulan-bulan haram itu, ya, bulan-bulan mulia itu, dengan apa? Dengan memuliakannya, dengan tentu menjalankan apa yang seharusnya dilakukan untuk menghormati atau memuliakan bulan-bulan haram itu, ya kan gitu. Dan Rasulullah SAW itu kan banyak memberikan kepada kita keteladanan tentang bagaimana memuliakan bulan-bulan haram itu. Ya seperti itu ya. Ya. Menyinggung bulan Muharram. Nah, apa saja sih sunnah yang bisa dilakukan pada bulan Muharram yang dari Rasulullah SAW? Ya, bicara tentang sunnah ya banyak sekali ya, banyak sekali. Tentu di antaranya adalah Rasulullah SAW itu ketika setiap datang bulan-bulan haram itu beliau banyak sekali berpuasa. Ya, banyak sekali berpuasa. Kemudian beliau juga kita ketahui sangat murah hati, ya. Saking murah hatinya beliau itu banyak bersedekah. Bersedekahnya utamanya menafkahi anak keluarganya dulu, ya, kemudian mengusap-usap kepala anak yatim, bukan cuma sekedar mengusap kepala anak yatim, apa yang dimilikinya diberi, pakaian baik, ya kan, makanan, ya, itu diberikan kepada anak yatim, ya, dalam bentuk bersedekah. Kemudian di samping itu kita juga disuruh untuk bagaimana oleh para ulama-ulama kita, guru-guru kita itu banyak melaksanakan sholat, ya. Di samping puasa ya sebagai ibadah yang sifatnya transenden, kita juga diperintah untuk bagaimana melaksanakan sholat itu. Artinya mungkin kita sebenarnya disuruh untuk bagaimana menghijrahkan kebiasaan kita yang mungkin meninggalkan sholat, sering meninggalkan sholat, ataukah mungkin bolong-bolong sholatnya, ya, supaya menghijrahkan diri kita untuk supaya mulai tahun baru kita ke arah yang lebih baik. Sholat kita yang tadinya bolong-bolong, insya Allah kita full 5 waktu. Kemudian sholat kita yang mungkin tadinya susah untuk istiqomah untuk tepat waktu, ya, padahal sholat waktu itu bagus sekali, as-sholatu ila waktihi, ya, sholat ya di awal waktu itu bagus sekali nilainya. Mungkin kita akan hijrahkan menjadi lebih tepat waktu lagi, ya. Kemudian di antara yang lain juga yang sering dilakukan oleh ulama salafun sholeh, ya, orang-orang terdahulu itu adalah mereka menziarahi para alim ulama, baik yang kalau yang masih hidup maupun yang telah berpulang, mereka ziarah kubur ke para alim ulama, menjenguk orang yang sakit, gitu ya. Dan ada juga kebiasaan ulama-ulama kita dulu itu bercelak gitu ya, bercelak itu pada saat malam tahun baru Islam itu, malam 1 Syura itu dia bercelak, dan kalau bisa dari malam pertama sampai hari ke-10 gitu dia bercelak, dengan niat agar supaya kita senantiasa terhindar dari penyakit mata, kita terhindar dari dosa-dosa maksiat mata dan yang lainnya, ya, seperti itu. Jadi itu yang dilakukan. Ada lagi yang kebiasaan ulama-ulama guru-guru kita di masa lalu itu, kalau di awal tahun baru, di malam tahun baru itu mereka senantiasa mengamalkan surah Al-Ikhlas, dibaca sampai 100 sampai 1000 kali gitu. Ya, maknanya apa sih sebenarnya surah Al-Ikhlas sampai sebanyak itu harus dibaca di malam tahun baru itu? Ya, surah Al-Ikhlas itu adalah satu-satunya mungkin surah yang namanya Al-Ikhlas tapi tidak ada disebutkan di situ Al-Ikhlas di dalam surah itu. Beda dengan Al-Falaq gitu. Kan ada Al-Falaq gitu. Nah, nama surahnya Al-Falaq, tapi di dalam kalimatnya itu ada juga tertera kata Al-Falaq. Qul a'udzu birfalaq min syarri ma khalaq, kan gitu, Al-Falaq gitu. Beda, dan juga An-Nas umpamanya, ya kan, Ar-Rahman apalagi, ya, dan banyak surah, An-Nisa banyak sekali gitu surah yang berbicara tentang nama surahnya tapi di dalamnya disebutkan. Tapi surah Al-Ikhlas itu tidak, beda, ya. Dan surah Al-Ikhlas itu intinya adalah bagaimana kita semakin meyakini bahwa di situ Allah
membuat sebuah narasi penegasan bahwa dia adalah yang esa. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Sehingga dengan seringnya kita membaca surah Al-Ikhlas di awal tahun, kita dikuatkan iman kita. Jadi niat itu untuk bagaimana supaya kita ya Allah sepanjang tahun ke depan kita kuatkanlah iman kami ya untuk senantiasa dalam ketaatan kepadamu. Kan seperti itu. Jadi hati kita ini kan kadang-kadang terombang-ambing. Maka doa kita itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agamamu, ya, dalam keberimanan, dalam kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada Rasulmu dan sunnah-sunnah Rasulmu. Itu yang selalu yang kita ucapkan dalam doa kita mulai malam-malam tahun baru sampai 10 hari pertama di tahun baru ini gitu. Seperti itu ya. Dari beberapa semua yang Ayah tadi sebutkan, ada satu itu puasa. Nah, apa sih pentingnya puasa dan apa saja keutamannya pada bulan Muharram? Ya, jadi puasa ini saya pernah sampaikan pada episode sebelumnya bahwa puasa itu adalah satu kegiatan ibadah yang dilakukan oleh manusia atau ritual yang paling kuno gitu, yang paling udah lama dilakukan oleh umat manusia jauh sebelum Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun memang disempurnakan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk ritual yang telah kita laksanakan selama ini gitu. Dan puasa di bulan Muharram itu adalah satu jenis puasa yang sangat afdol dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi puasa bulan Muharram itu kata Rasulullah SAW dari sebuah hadis yang saya akan bacakan, afdalus syam, jadi puasa yang baik yang utama itu kata Rasulullah SAW ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan ya, syahrullahil Muharram, adalah puasa di bulan Muharram. Ya itu. Kemudian wa afdalus shalah ba'dal faridah salatul lail, dan salat yang utama itu setelah salat fardu adalah salat malam, ya qiyamul lail. Ya salat malam itu banyak ya, bisa salat tahajud, salat tasbih, salat sunnah hajat ya, banyak sekali salat ya. Termasuk kalau bulan Ramadan itu kan salat tarawih dan ditutup dengan witir gitu ya. Nah itu salat malam. Dan sehingga sholat yang paling utama setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Nah kita bicara tentang puasa. Puasa yang paling utama itu setelah puasa bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan haram, Syahrullahil Muharram, puasa pada bulan Allah yaitu bulan Muharram. Jadi Muharram itu disampaikan oleh Rasulullah sebagai Syahrullah. Apa itu Syahrullah? Bulannya Allah. Bulannya Allah, karena dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulannya, maka kita umat manusia khususnya umat Rasulullah SAW itu sebagiannya menghormati bulannya Allah. Dengan apa? Dengan tidak melakukan hal-hal yang berpotensi merusak hubungan kita dengan Allah ya, dan yang tentu juga merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Alangkah murkanya Allah ketika kita mereduksi makna haram itu menjadi sesuatu yang anti mainstream dari makna sesungguhnya. Malah kita berbuat fasik, kita berbuat ingkar dan sebagainya. Nah, maka marilah kita menjaga bulan Muharram nanti tahun baru Islam ini dengan mulai apa? Dengan memulai menjalankan seluruh kegiatan kita itu dengan baik sesuai dengan standar kaidah syariat agama kita ya, sehingga kita tidak keluar dari makna yang diinginkan oleh Allah bahwa berbuatlah kebaikan di bulan-bulan haram, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bukan malah membuat kerusakan, bukan malah membuat kejelekan-kejelekan di bulan yang seharusnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kalau untuk tata cara dan paduan puasa Muharram itu bagaimana ya? Iya. Kalau bicara tentang tata cara atau masyhuriyat dari atau legal formalnya puasa Muharram, ya tentu banyak sekali yang bisa kita gali dari ritual puasa Muharram ini ya.
Tentu sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa sekali lagi pertanyaan yang paling mendasar, kenapa sih kita harus puasa Muharram? Penting bagaimana sih gitu? Nah ya, mengapa sih puasa Muharram itu penting? Ya jawabannya pasti penting ya. Kenapa? Karena puasa di bulan Muharram itu kalau kita lihat tadi redaksi ya, sabda Rasulullah SAW yang kami bacakan tadi, bahwa puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan itu adalah puasa Muharram, maka tentu itu adalah isyarat bahwa banyak fadilah atau keutamaan di situ. Banyak kemanfaatan yang bisa didapatkan oleh para soimin atau soimat atau pelaku puasa yang didapatkannya ketika dia melaksanakan puasa di bulan itu. Ya, diantaranya karena memang Muharram itu awal tahun baru hijrah ya, tahun baru Islam, maka sangat pantas kita membuka lembaran baru, tahun baru itu dengan amal yang baik, amal yang utama, amal yang istimewa. Ya, jangan membuat lembaran baru dengan apa? Dengan praktik-praktik kejahiliaan. Contoh, kalau tahun baru Masehi itu kita lihat sebagian saudara-saudara kita umat agama lain itu melakukan foya-foya, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin sebenarnya sangat jauh dari makna hijrah. Apa itu? Mereka minum minuman khamar, mereka berpesta pora, ya, berfoya-foya dan sebagainya, menghambur-hamburkan uang, mereka banyak ya, seperti membakar petasan, ya, itu kan menghamburkan duit gitu. Nah, itu kan tidak pantas itu. Ya, membuka lembaran baru, tahun baru itu dengan cara yang tidak pantas itu sebenarnya bukan kemajuan, tapi itu kemunduran. Padahal kita diminta oleh dalam agama kita, oleh Allah dan Rasulnya itu bagaimana membuka lembaran baru itu, tahun baru itu dengan semangat baru, dengan gaya baru yang bagus, yang lebih baik daripada kemarin. Ya, maka ada postulat kuno yang berbunyi bahwa alangkah beruntungnya orang yang kehidupannya hari ini jauh lebih baik daripada kemarin, ya, dan alangkah buruknya kehidupan hari ini ataukah kurang beruntungnya dia kalau kehidupannya hari ini sama saja dengan hari kemarin, atau mungkin hari ini jauh lebih baik, lebih buruk daripada kemarin. Nah, maka tentu kita ingin bagaimana memahat relief kehidupan kita ini dengan pahatan yang baik. Maka bukalah lembaran tahun yang baru nanti itu dengan pertama dengan melakukan amal utama. Amal utamanya apa? Kalau tuntunan Rasulullah, berpuasa. Maka puasalah di awal tahun, ya, di tahun baru tanggal 1 Muharram. Bahkan anjurannya ulama-ulama atau salafun saleh, ulama-ulama terdahulu itu menyatakan 10 hari pertama untuk berpuasa. Puncaknya nanti pada tanggal 10 Muharram yang biasa disebut dengan puasa Asyura gitu ya, puasa Asyura. Nah, ini puasa Asyura juga ini adalah puasa yang sangat istimewa. Kenapa? Karena puasa Asyura itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Jadi puasa sehari bisa menghapus dosa-dosa kita setahun yang lalu. Wow, ini saya rasa amalia yang sangat bagus, dan makanya Rasulullah mengatakan amal utama itu salah satunya adalah dengan berpuasa. Maka ayo kita memahat sekali lagi kehidupan kita, lembaran baru kita dengan pahatan yang indah, dengan pahatan yang lebih baik, dengan tentu amaliyah utama, amaliyah yang lebih baik dengan berpuasa. Saya rasa itu. Dari tadi tuh ayah saya tangkap itu 10 hari pertama Muharram itu kayak kelihatannya sangat penting. Apa sih peristiwa yang bersejarah Nabi atau Rasul yang terjadi pada bulan Muharram? Iya. Kita mulai dari Rasulullah ya, dari Rasulullah dulu. Rasulullah itu sebagaimana yang saya katakan di awal tadi bahwa Sayyidina Umar dan para sahabat-sahabat lainnya itu menetapkan awal mula tahun baru Islam itu pada saat awal hijrahnya Rasulullah dari kota Makkah ke kota Yathrib yang akhirnya berubah menjadi Madinah. Dan itu adalah peristiwa yang sangat penting. Ya, peristiwa penting di mana Rasulullah ingin menyelamatkan apa? Ingin menyelamatkan agamanya, ingin menyelamatkan jiwanya dan juga jiwa para sahabat-sahabatnya, hartanya, keturunannya, ya, dan semua dari malapetaka dan bahaya yang mengancam di masa itu gitu ya. Jadi maka hijrah itu sebenarnya untuk bagaimana kita mengarah kepada yang lebih baik.
kehidupan yang lebih baik. Itu maknanya yang dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita lihat dalam potret sejarah dan literatur bahwa ternyata peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi di bulan Muharram itu diantaranya Nabi Adam itu diturunkan dari surga ya, dan diterima tobatnya itu pada pada bulan Muharram itu. Nah, itu pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Idris. Ya, Nabi Idris ini adalah salah satu nabi yang pertama kali menulis. Ya, yang pertama kali mampu menulis gitu. Ya, jadi kita bisa menulis hari ini itu karena wasilah dari Nabi Idris gitu. Ya, Nabi Idris ya. Ya, Nabi Idris itu pada bulan Muharram itu diangkat ke tempat yang lebih tinggi derajatnya. Ya, kemudian Nabi Nuh itu pada bulan Muharram ya. Alhamdulillah dulu di masa Nabi Nuh itu terjadi banjir bandang yang luar biasa, banjir yang menghanyutkan negerinya di masa itu. Ya, kemudian sehingga beliau udah tahu bakalan terjadi seperti itu, maka beliau mempersiapkan yang namanya perahu, ya, bahtera, dan akhirnya pada bulan Muharram lah bahteranya itu menyelamatkan dia, dan pada bulan Muharram juga banjir di masa Nabi Nuh itu berhenti atau selesai, ya, surut, dan beliau turun dari bahteranya, dari kapalnya itu pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim pada bulan Muharram, peristiwa beliau dibakar oleh Raja Namrud ya, itu pada bulan Muharram, dan beliau diselamatkan oleh Allah ya dengan kalimat yang agung dari Allah, ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim gitu ya. Jadi itu perintah Allah kepada makhluk yang bernama api, wahai api ya, ya narukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Ini doa gitu. Jadi ini firman Allah dalam bentuk sebenarnya berupa doa restu kepada Nabi Ibrahim untuk diselamatkan. Itu terjadi pada bulan Muharram tuh. Ya, kemudian Nabi Musa juga itu mendapatkan kitab Taurat itu pada bulan Muharram. Nah, kemudian Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara karena Nabi Yusuf keluar dari penjara karena difitnah dan beliau tidak melakukan sebagaimana yang dipersangkakan kepada dia. Lalu kemudian beliau dipenjara. Nah, dikeluarkan dari penjara itu pada bulan Muharram. Jadi terbebas dari malapetaka gitu ya itu. Kemudian Nabi Yakub. Nabi Yakub itu pernah disembuhkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebutaannya. Ya, yang tadinya buta itu akhirnya disembuhkan oleh Allah pakai wasilah pakaian putranya Nabi Yusuf. Jadi bajunya Nabi Yusuf ya dipakaikan kepada Nabi Yakub ya, diusap ke pantatnya, akhirnya disembuhkan matanya. Ya, akhirnya menjadi melihat, yang tadinya buta menjadi melihat, itu pada bulan Muharram. Nah, itu pada bulan Muharram. Kemudian ada juga Nabi Ayub. Nabi Ayub itu kita tahu bahwa Nabi yang sangat luar biasa juga mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan sakit yang luar biasa sampai semua kulitnya hancur dimakan ulat kecuali hatinya dan lidahnya. Karena dia memang minta kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau berikan ujian, dan sehingga janganlah engkau membuat ulat ini memakan lidah dan juga hatiku. Kenapa? Karena lidah dan hatiku ini hanya aku pergunakan dalam rangka mengingat dan berzikir kepadamu gitu. Maka lidah dan hatinya Nabi Ayub tidak dimakan oleh ulat, yang lainnya semua dimakan. Lalu kemudian disembuhkan oleh Allah pada bulan apa? Pada bulan Muharram juga, Masya Allah. Kemudian Nabi Yunus juga pernah ya itu dipersangkakan oleh dia berangkat, dia ada di atas bahtera bersama dengan orang-orang. Kemudian dipersangkakan oleh para orang-orang yang ikut sama dia di waktu itu. Lalu kemudian beliau ingin terjun. Begitu dia terjun, dimakan. Belum sampai terjun ke laut, dia dimakan oleh ikan nun di masa itu. Kemudian dia keluar dari perut ikan nun itu pada bulan Muharram. Masya Allah ya. Jadi berarti itu adalah pertolongan Allah datang kepada para nabi dan para rasul itu pada bulan Muharram, banyak sekali gitu ya.
Belum lagi kita bicara tentang bagaimana Bani Israel ya ketika mengejar-ngejar apa namanya eh, Nabi Musa ya dengan bala tentara yang dipimpin oleh Firaun itu pada bulan Muharram itu diselamatkan Nabi Musa gitu. Kemudian Nabi Daud diampuni kesalahannya, Nabi Sulaiman ya apa namanya diberi kekuasaan yang begitu luas, yang begitu hebat dan begitu megah. Itu pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada bulan setelah dikepung oleh bangsa Romawi di masa di waktu itu pada bulan Muharram juga. Jadi rata-rata peristiwa yang menimpa para nabi dan rasul menyelamatkan para nabi dan rasul kekasih Allah, utusan-utusan Allah ini itu terjadi pada bulan Muharram. Artinya apa? Ini bulan istimewa. Orang-orang yang datang bersimpuh, bersujud, ya, mengakui keterbatasannya, menyerahkan totalitas dirinya kepada Allah. Maka Allah pasti akan menjawab sebagaimana apa yang dialami oleh para nabi dan rasul, termasuk kekasih kita Rasulullah SAW, itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Dan kita tidak ada menutup kemungkinan bagi sahabat-sahabat podcast Fakultas Farmasi ini yang mungkin mengalami permasalahan-permasalahan kehidupan ya di 11 bulan kemarin sampai saat ini belum selesai juga. Begitu masuk datangnya bulan Muharram, ayo banyak-banyaklah mendekatkan diri kita kepada Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang ingin dekat dengan Allah, maka Allah pun ingin dekat dengan dirinya. Ini teori cinta itu. Jadi pasti akan berbalas cinta dari Allah Subhanahu wa taala, dan keinginan-keinginan kita yang mungkin belum terpenuhi, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat. Jadi itu hikmah dari bagaimana kita mengetahui peristiwa penting di bulan Muharram ini, sehingga kita ada rasa optimisme bahwa ternyata kita tidak hidup sendiri. Kita selalu menyatakan diri kita, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan saya, bersama dengan kita semua, sehingga ngapain kita harus takut? Ngapain kita harus takut dengan kehidupan yang sifatnya fana ini? Toh ternyata Allah masih bersama dengan kita. Allah masih bisa membimbing kita. Allah masih bisa menolong dan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Optimisme inilah yang senantiasa harus kita rawat, termasuk dalam konteks kita sebagai seorang sivitas akademika, sebagai pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa, harus senantiasa mampu membangun optimisme untuk menatap kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Saya rasa itu ya. Nah, untuk pergantian tahun baru Islam, Ayah, apakah ada doa yang bisa diamalkan pada akhir dan awal tahun ini, Ayah? Iya, ulama-ulama mengajarkan kepada kita, Kiai Soleh Darat ya, ini bahkan menyatakan bahwa doa yang di akhir tahun yang dibaca ya di penghujung akhir hari terakhir di bulan Zulhijjah, kalau dibaca dengan betul-betul ikhlas, dengan betul-betul mentawajjuhkan hati diri kita kita tawadukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan dijawab, dan menurut beliau dosa-dosa kita betul-betul diampuni. Jadi doa yang sering dibaca oleh ulama-ulama yang diajarkan kepada kita panjang sekali ya. Saya bisa bacakan ya. Allahumma ma amiltu min amali fi hadhihi sanati ma nahaitani anhu wa lam atub minhu wa halumta fiha alayya bifadlika ba'da qudratik ala uqubati wa da'awtani ila taubati min ba'di jara'ati ala ma'siyatik fa inni istaghfar faghfir li wa ma amiltu fiha mimma tarda wa atani alaihi tawab nas'aluka tataqabbala minni wala taqata' rajai minka ya karim. Di situ kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ya, aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk kau larang. Jadi kita mengakui dosa kita, bahwa kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya di tahun ini ya. Dan padahal itu udah kita tahu bahwa itu perbuatan itu dilarang oleh Allah, dan kita akui kesalahan di situ. Sementara aku belum sempat bertobat,
Nah, maka momentum itu kita jadikan sebagai momentum untuk kita muhasabah, melihat diri kita untuk bertobat gitu. Tobat itu kan maknanya kembali. Jadi kembali kepada Allah gitu. Jadi yang tadinya kita ini musafir semuanya, kita ini berjalan di bumi Allah. Dalam perjalanan kita kan mungkin pasti ada celah, ada masa waktu di mana kita melakukan kesalahan dalam perjalanan itu. Maka kembalilah di rel yang sesungguhnya. Makanya dikatakan taubat. Taubatlah. Perbuatanku yang kau maklumi karena kemurahanmu, sementara kau mampu menyiksaku. Jadi ada apa ya? Ini adalah bentuk pengakuan lagi bahwa banyak perbuatan kita yang dimaklumi oleh Allah, ya, karena kemurahan hatinya Allah yang maha Rahman Rahim. Padahal Allah punya otoritas, Allah punya kesempatan untuk menyiksa kita, tapi Dia tidak mau menyiksa kita. Saking Rahman Rahimnya Allah sama kita. Maka pada saat itu kita tawajuhkan hati kita, kita ampun, kita berterima kasih padahal kepada Allah, padahal Allah pada saat itu sangat bisa untuk menyiksa kita. Makanya kita itu pada saat kita melakukan kesalahan, jangan berkeluh kesah dengan hari ini, bahwa kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kesyukuran kita itu karena memang Allah sebenarnya masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali tadi itu, taubat itu. Kemudian dalam narasi itu lagi dalam ayat doa itu disebutkan lagi bahwa dan perbuatan dosa yang kau perintahkan untuk taubat, sementara aku senantiasa menerjangnya, ya, yang berarti mendurhakaimu. Nah, ini juga, ya. Kemudian Tuhanku, aku berharap kau menerima perbuatanku yang kau ridhoi di tahun ini dan perbuatanku yang terjanjikan pahalamu. Ya, janganlah kau membuatku putus asa, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi ini adalah doa para ulama kita yang sangat indah dan menginspirasi kita untuk mengakui kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa doa ini dibaca menjelang maghrib pada tanggal 30 Zulhijjah, atau mungkin kalau dia 29 Zulhijjah, ya, sebelum masuk waktu maghrib. Dibaca berkali-kali boleh gitu, ya. Kemudian setelah itu kita sholat maghrib. Begitu selesai sholat maghrib, pada saat sholat maghrib itu kan waktu maghrib sudah masuk, berarti itu sudah masuk tahun baru Islam. Beda dengan tahun baru Masehi. Kalau penanggalan Hijriyah itu, ya, itu kan kita pakai Qamariyah, bulan. Jadi beda dengan penanggalan matahari, ya, Syamsiyah gitu, ya. Sehingga kita memulai awal tahun baru itu pada waktu malam. Begitu masuk waktu maghrib, disitulah masuk awal tahun baru Islam Hijriyah. Beda dengan Masehi yang tanggal 12 jam 00, ya. Gitu. Nah, karena sudah masuk, maka kita boleh baca itu pada saat selesai azan dikumandangkan. Antara azan dan iqamah itu kan ada hadis juga tuh. Antara azan dan iqamah itu diperkenankan kita untuk banyak-banyak berdoa, karena doa yang dipanjatkan di antara bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah itu tidak tertolak, itu dijawab oleh Allah. Maka apalagi waktu-waktu yang seperti ini, ya, maka bacalah doa awal tahun. Doa awal tahunnya adalah Allahumma antal abadiyul qadimul awal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal muawwal wa hadha amun jadid qad akbala nas'alukal ismata fihi minash syaitan wa awliyaihi wal auna ala hadhihi an-nafsil ammaratu bis-su' wal ishtighal bima yuqarribuni ilaika ya zal jalali wal ikram. Ya Tuhanku, kau yang abadi, engkau yang qadim dan awal atas karuniamu yang besar dan kemurahanmu yang mulia. Kau menjadi pintu harapan, tahun baru ini sudah tiba, aku berlindung kepadamu. Jadi ini kita mengakui bahwa kita ini masih hambanya, kita berlindung, kita minta kepada Allah perlindungan. Aku berlindung kepadamu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorongku berlaku jahat. Kepadamu aku memohon bimbingan agar aktivitas keseharian mendekatkanku pada rahmatmu, wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Nah, inilah yang kita baca kalau bisa
kita baca itu tadi 3 kali sebelum iqamah sholat maghrib. Kalau ada jeda setelah azan maghrib. Kalau nggak ada, karena ada juga di masjid-masjid itu yang tidak selesai azan langsung iqamah kan gitu. Nah, kalau nggak sempat ya nanti setelah sholat maghrib. Nanti sholat maghrib kita baca doa itu untuk supaya kita betul-betul bisa mendapatkan keberkahan dari Allah tentunya di tahun baru Islam nanti insya Allah. Itu. Masya Allah sekali itu tahun baru Islam ya. Tapi mungkin mengenai tahun baru Islam itu masih banyak pertanyaan dari teman-teman, tapi mengingat waktu, semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi ya untuk bahas-bahas tentang ajaran Islam. Nah, mungkin ada pesan atau kata-kata motivasi dari Ayah sebagai penutup. Iya, saya katakan tadi bahwa tahun baru Islam itu bermakna hijrah ya. Ada hijrah pikiran, ada hijrah makani, berpindah tempat ya kan. Berpindah tempat itu ya seperti yang dialami oleh Rasulullah dari Makkah ke Madinah gitu ya. Ya, siapa tahu nanti setelah ini kita hijrah ya, mungkin Ananda juga hijrah setelah dari sini, dari UMI, hijrah tempat lagi untuk lanjutkan S2-nya ke luar negeri umpamanya, itu kan bisa gitu insya Allah gitu ya, kita optimisme gitu. Ada juga hijrah mali, hijrah harta kita itu harus kita mampu pergunakan dengan baik harta kita di jalan Allah dengan banyak berinfak, bersedekah dan sebagainya. Ya, kemudian hijrahkan juga perilaku kita yang tadinya mungkin lebih banyak di sisi kebinatangannya gitu ya, sehingga kita lebih menghijrahkan hati kita, perilaku kita menjadi lebih ke pribadi yang lebih manusiawi gitu ya. Maka closing statement saya adalah mari hijrahkan hati menuju kebeningannya. Hijrahkan hati kita yang memang karena hati kita ini awalnya bening. Hijrahkan akal kita menuju kearifannya. Hijrahkan aksi kita menuju kecemerlangannya, dan hijrahkan hidup kita menuju kebermanfaatannya. Saya selamat tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah. Saya selaku mewakili teman-teman pimpinan Fakultas Farmasi mengucapkan selamat tahun baru. Semoga kita bisa menampilkan keadaban dan kebahagiaan, kebaikan di mana saja kita berada sebagaimana keinginan Rasulullah. Ufsus salam, tebarkan kedamaian, kebaikan, keselamatan kepada siapa saja ya, untuk hari ini dan masa-masa yang akan datang. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Demikian pembahasan tentang tahun baru Islam. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa diambil hikmahnya dan dapat diamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Ya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pendidikan Karakter dan Pengembangan Dakwah Kampus Islami dengan optimisme dan semangat berhijrah. Semoga dalam menyambut tahun baru Islam kita bisa membawa keberkahan dan kebaikan bagi semua orang. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.